Ada satu fenomena yang terus berulang dalam debat keagamaan. Orang berbicara dengan penuh keyakinan tentang sesuatu yang sebenarnya belum ia pahami secara utuh. Kalimat-kalimat besar dilontarkan. Ini pasti, itu tidak mungkin, ajaran kami jelas. Tapi ketika diminta membuka teksnya sendiri, tiba-tiba semua jadi kabur. Ini bukan sekedar soal beda iman. Ini soal kejujuran intelektual. Karena kalau seseorang berani membuat klaim absolut, maka ia juga harus siap diuji dengan standar absolut yang sama. Masalahnya, banyak yang ingin terlihat yakin tanpa pernah benar-benar menguji keyakinannya. Dan ketika diuji, bukan argumen yang keluar, tapi penghindaran. Di titik itulah debat berubah. Bukan lagi mencari kebenaran, tapi menyelamatkan posisi. Dan disinilah kita melihat bagaimana sebuah argumen runtuh. Bukan karena diserang, tapi karena tidak mampu berdiri di atas logikanya sendiri. Abang Islam, Bang? Saya Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya menyimak ini perdebatan ya yang berabad-abad nggak kelar. Kira-kira ada masalah apa ya? Tapi saya pengen jelasin Bang sebagai Muslim kenapa kami agak memperdebatkan masalah keimanan kalian. Jadi begini Bang, dalam pandangan Muslim dan tentunya pada kitab-kitab Taurat, Zabur atau yang lainnya, tidak ada manusia itu yang menjadi Tuhan. Begitulah Bang kira-kira. Maksudnya manusia. Kami mengimani Injil tapi sebagai utusan. Begitu. Bukan sebagai Tuhan. Mengimani Injil sebagai utusan? Iya. Yang pembawanya, pendahulunya. Oke. Satu-satu dulu kita bahas, boleh Bang? Oke. Tidak ada manusia menjadi Tuhan menurut Anda dalam Al-Quran? Dalam semua kitab sih sebenarnya, kalau menurut saya ya, pribadi. Oke. Baik. Coba Bang, apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Saya yakin Anda di rumah ada dua kemungkinan. Pertama, Anda punya Al-Quran di rumah. Yang kedua, Anda punya Al-Quran tetapi tidak pernah Anda baca. Saya baca. Oke, coba Bang, apa yang tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 31? Bentar ya. Jangan ditutup Bang kameranya Bang. Ayo Bang. Ini Anda mewakili ras Melayu ini Bang ya. Ayo, coba ayo. Silakan Bang. Ini nama Anda ini Tunas Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Ayo. Ya silakan Bang. At-Taubah Bang ya? Ya, At-Taubah 31. Tapi kamera jangan mati Bang. Kamera nyala saja Bang. Ayo. Bentar. Kita tahu ya teman-teman ya bahwa orang Melayu kan majoritinya kan Muslim gitu ya. Makanya kita ada wakil nih ya. Kita lihat kualitasnya. Ya silakan Bang. Bisa Abang bacakan sendiri tidak? Tadi katanya Abang punya Alkitab, punya Al-Quran. Coba nyalakan Bang, kameranya nyalakan dulu Bang. Tadi kan saya bilang sama Abang, kalaupun Anda punya Al-Quran, pastilah Anda tidak pernah membacanya begitu. Ini terbukti dari Abang nyari surat At-Taubah ayat 31 aja nggak ketemu-ketemu. Tahukah Abang At-Taubah itu di surat keberapa? Tahu. Banyak orang bilang katanya saya itu suka mengeluarkan statement-statement yang ngasal, padahal statement saya itu benar semuanya. Saya bantu ya Bang ya. Surat At-Taubah itu adalah surat nomor 9 Bang. Silakan, surat nomor 9. Ya. Oke, ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-31. 31. Mereka mengangkat
Coba Bang, pendeta-pendeta. sebentar Bang. Ya. Ini kameranya tidak kelihatan. Coba balikkan kamera Anda ke arah Al-Qur'an itu coba. Oke. Oke, silakan dibacakan Bang. Mereka mengangkat pendeta dan alim ulamanya menjadi Tuhan Oke. selain daripada Allah. Begitu juga Al-Masih anak Maryam, sedang mereka tiada disuruh melainkan supaya menyembah Tuhan yang esa. Oke. Boleh Tidak ada dibalik. Tuhan kecuali Esa. Oke. Apa tadi di situ Bang? Coba baca ayat yang pertama. Mereka menjadikan alim ulama sebagai apa? Alim ulamanya menjadi Tuhan. Oke. Alim ulama manusia nggak Bang? Kalau untuk alim ulama itu manusia. Manusia. Tadi Abang bilang tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, betul? Betul. Oke. Di situ ada nggak dikatakan mereka menjadikan manusia atau ulamanya sebagai Tuhan? Di sini mereka mengangkat. Iya, mereka mengangkat alim ulamanya itu yang manusia itu sebagai Tuhan, betul? Betul, secara tulisan. Oke. Berarti siapa Tuhan mereka? Ya kalau Tuhan ya tetaplah yang esa dong. Kan di sini ada menyembah Bang, Tuhan yang esa. saya ulang lagi. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulamanya itu sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya mereka siapa? Yang disebut mereka ini bukan Muslim, Bang ya. Saya tidak bilang itu Muslim, Bang. Saya tidak Ya. bilang itu orang A, orang B, orang Melayu, orang saya nggak bilang itu. Dikatakan mereka itu manusia bukan? Ya, manusia. Oke. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Begitu nggak bunyi teksnya? Secara teks ya, tapi itu masih koma, Bang ya, masih koma. Oke. Nah, ketika mereka mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, apakah Al-Qur'an mengeluarkan pernyataan dusta? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Berarti mereka sungguh-sungguh mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, betul? Iya, mereka orang-orang kafir itu, Bang. Oke. Nah, berarti menurut Al-Qur'an ada nggak manusia yang mengangkat manusia lainnya, yaitu ulama, sebagai Tuhan? Ada. Ada. Nah, pertanyaannya, sebentar Bang. Jangan dilanjut dulu, sebentar. Berarti kata Quran, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang esa. Makanya teman-teman ya, makanya ngomong sama mereka ini memang agak berat. Saya ulang lagi Bang, gini. Mereka menjadikan alim ulama. Mereka itu disebut bukan orang-orang muslim tetapi orang-orang kafir, betul? Betul. Nah, orang-orang kafir tersebut mengangkat seorang ulama sebagai Tuhan mereka, betul? Betul. Nah, artinya mereka melakukan kebenaran atau kesalahan? Ya jelas salah lah mereka itu. Oke, berarti siapa Tuhan mereka? Karena sejatinya Tuhan mereka yang ini, Bang. Saya nggak tanya sejatinya. Dalam yang disebut Al-Quran itu, orang-orang kafir tersebut, Tuhannya mereka siapa? Allah atau alim ulamanya? Ya, alim ulama kalau untuk orang-orang kafir. Iya, begitu. Oke. Jadi pernyataan Anda tadi di awal bahwa tidak ada yang menuhankan manusia, itu pernyataan yang melanggar Al-Quran. Padahal ada yang menuhankan manusia, setuju? Setuju. Oke, saya balik lagi kamera Anda. Ayo, balik lagi. Balik lagi. Silakan. Oke. Anda tahu tidak? Menurut Muhammad, yang Anda percaya sebagai sang nabi tersebut, apa itu definisi menuhankan manusia? Silakan. Itu lebih kepada musyrik atau syirik, Bang ya. Soalnya menduakan Tuhan. Iya.
dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang tersebut disebut sebagai menuhankan manusia? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan guru saya tidak tahu pasti ya. Saya kasih tahu. Bang, abang nama abang Tunas Melayu, jangan bikin malu orang Melayu, Bang. Dengarkan Bang ya. Pernah ada seseorang namanya itu adalah Adi Ibnu Hathim. Nah, Adi Ibnu Hathim ini dia seorang Nasrani. Terus Dia memakai salib dari perak di lehernya. Dia datang kepada Rasulullah. Adi ini dia seorang pembesar. Dia dari Bani Tayyi ya. Nah, ketika kabar datangnya Adi Ibnu Hathim ini ke Muhammad itu menyebar ke seluruh seentaro pendukung Muhammad. Wah, kita kedatangan orang besar namanya Adi Ibnu Hathim. Nah, pada waktu itu Rasulullah Muhammad sedang membacakan tadi itu surat At-Taubah ayat 31 tersebut. Lalu Adi berkata begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menuhankan rahib-rahib dan alim ulama kami. Tapi apa kata Muhammad? Tidak. Kalian menuhankan mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian itu mengikuti mereka itu tanpa batas-batas. Misalnya, ketika ulama-ulama kalian itu menghalalkan yang haram, kalian ikuti. Atau mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Contoh nih. Contoh ya. Ada seorang ulama namanya RK. Ya. Padahal di dalam Alkitab itu diharamkan atau dilarang menyembah patung. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan kau buat patung bagimu untuk disembah. Tetapi karena pengikutnya menuhankan si RK, maka kalau kata RK boleh menuhankan patung, kita bahkan harus nyembah patung katanya. Nah, itulah contoh-contoh menuhankan. Menurut Muhammad ada, baca saja di dalam riwayat atau latar belakang surat At-Taubah ayat 31. Nah, sekarang apakah Anda mau menerima penjelasan daripada Rasulullah itu? Tentunya saya menerima ya, karena beliau itu datanya udah valid. Oke. Secara manusia, beliau itu udah nomor 1, Bang. Itu pengakuan dari Google ya, udah jelas. Baik, kita turuti ya, Tapi tolong jangan nanti Anda berputar-putar ya. Kita gunakan standar yang sama. Baik. Kalau ada seorang manusia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, tetapi manusia tersebut malah mengikuti orang tersebut, maka orang tersebut sudah jatuh menuhankan orang tersebut. Setuju? Sesuai dengan penjelasan Muhammad? Tidak semua yang harus disetujukan. Soalnya hadis itu tidak semua sah, Bang. Itu harus. Sekarang tiba-tiba tidak setuju. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Ini menurut penjelasan Muhammad nih Bang. Ada ulama. Enggak cuman ulama. Ada manusia. Ya, dia halalkan tuh yang haram. Contohnya tadi nyembah patung. Nyembah patung itu dilarang di dalam Alkitab. Tetapi misalnya ada seorang pendeta, ada seorang pastor misalnya, mengatakan, ayo kita sembah patung. Nah, ketika orang tersebut lebih mengikuti ulama tersebut, lebih taat kepada ustadz tersebut, lebih taat kepada romo tersebut, maka menurut penjelasan Muhammad, orang-orang tersebut telah menjadikannya, membuat dia jadi Tuhan baru. Dan dalam hal ini saya setuju dengan Muhammad. Tetapi kenapa Anda sebagai muslim malah tidak setuju dengan Muhammad? Karena begini Bang, kalau untuk yang ajaran di lain Quran ataupun Sunnah, menurut saya itu udah beda eranya. Zamannya udah beda. Berarti ini mencatat kebohongan Muhammad.
bukan masalah kebohongan atau Atau saya kebenaran. suruh saja Anda baca. Itulah yang tahu. Baik. Kalau begitu saya suruh saja Abang Melayu baca ya Bang ya. Ingat Bang, Abang nama Abang itu membawa-bawa Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Jangan bikin malu orang Melayu Bang. Baik. Setahu saya orang Melayu itu Islamnya kuat Bang. Teman-teman saya orang Melayu banyak Bang. Islamnya sangat kental sekali Bang ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Sebentar ya. Saya tunjukkan. Itu terdapat di dalam. Nih Bang ya. Tafsir. Tafsir lagi. Abang, kenapa harus dibawa tafsir? Berarti Abang nggak percaya sama tafsir sekarang? Bukan nggak percaya. Kalau untuk Quran itu dia emang boleh ditafsir. Ini sebenarnya bukan bicara tafsir, Bang. Ini berbicara tentang ada peristiwa yang terjadi di balik peristiwa tersebut, Bang. Bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi yang menyertai di belakangnya, oke? Boleh saya bacakan? Cerita berarti. Yang Abang Edris bahas ini tentang cerita. Iya, berarti cerita ini cerita bohong, betul? Coba lihat dulu. Oke, baik ya. Ini perihal surat At-Taubah ayat 31. Nih. Ya, kelihatan ya? At-Taubah 31. Nih. Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi Ibnu Hatim yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi bin Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi bin Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, ya, yang sangat terkenal kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai-ramai membicarakan kedatangan Adi bin Hatim tersebut. Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Ini yang saya utarakan tadi, Bang, ya. Masalahnya Anda kan nggak pernah tahu ini. Kan sudah saya bilang, saya nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Saat itu, perhatikan, saat itu, ini bukan tafsir ya, tapi cerita di belakang ayat ini. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Apakah Anda ingin membantah Muhammad di sini? Kalau untuk membatas secara langsung tentu tidak. Oke, kalau tidak langsung apa yang mau Anda bantah? Jadi saya hanya mengkondisikan eranya, Bang ya. Maksud nggak? Maksudnya gimana? Ya, gimana ya jelasinnya? Kalau nggak paham era susah juga sih. Bukan, gini, dari penjelasan ini, kata Muhammad, ketika ada seseorang yang mengharamkan yang halal, lalu menghalalkan yang haram, kemudian ada orang yang lebih mengikuti orang tersebut, itulah yang dimaksud menuhankan itu, atau beribadah kepadanya. Apakah Anda membantah penjelasan Muhammad ini? Apakah Anda ingin mengatakan, wahai Rasulullah, penjelasanmu salah? Apakah Anda ingin bilang begitu? Tidak. Berarti Anda membenarkan ini? Ya kalau untuk emang seandainya itu kejadiannya benar ya saya benarkan. Berarti Anda meragukan ini kejadiannya tidak benar? Karena saya tidak ada di saat itu, Bang.
Oh, berarti bisa jadi ini bohong ya? Kan itu tafsir. Iya, berarti bisa jadi ini bohong, betul? Ya, hanya Tuhan dan mereka-mereka lah yang tahu tentang. Oh, berarti bisa jadi bohong. Ya sudahlah, kalau udah bisa jadi bohong, ya ngapain kita lanjutkan, Bang? Artinya, Anda menganggap bahwa segala riwayat-riwayat yang tertulis di luar Al-Quran tersebut kemungkinan adalah riwayat-riwayat dusta dan bohong. Betul, Bang? Bisa Betul? jadi. Bisa jadi Ya. bohong. Oke. Kalau sudah seperti itu, Bang, kalau Ya. sudah seperti itu artinya segala riwayat-riwayat yang di dalam Al-Quran sebaiknya tidak usah dipercaya, betul? Bukan dipercaya, tapi harus dikondisikan. Itulah pelajaran itu, Bang. Bukan membantah secara bukan. Pusing, kayaknya. Tidak perlu begitu, Bang. Oke lah, Bang, kalau Abang tidak jelas, Abang ngobrol sama yang lain dulu ya, Bang ya. Soalnya Abang pun nggak jelas orangnya. Iya, nggak jelas. Tahu nggak kenapa seperti itu, teman-teman? Karena begini, mereka ini kalau misalnya saya balikkan begitu, benarkah mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Nah, nanti di situ kena akhirnya. Nah, iya. Semua bermula dari satu klaim yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat berat konsekuensinya. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Kalimat ini bukan sekedar opini, ini klaim absolut. Dan setiap klaim absolut hanya butuh satu hal untuk runtuh. Satu pengecualian yang sah. Edis tidak buru-buru membantah. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih strategis. Ia membawa lawannya kembali ke sumber yang ia akui sendiri. Ketika Al-Quran, khususnya surah At-Taubah ayat 31 dibuka dan dibacakan, permainan langsung berubah. Ayat itu jelas menyatakan bahwa ada manusia yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Ini bukan tafsir, ini teks, dan teks tidak bisa dinegosiasikan. Di titik ini ada 3 pilihan logis. Menolak teks berarti menolak kitab. Menerima teks berarti klaim awal salah. Mengaburkan makna untuk menyelamatkan posisi. Dan yang terjadi, pilihan ketiga. Lawan mulai bergerak. Awalnya menyangkal konsep, lalu mengakui secara teks, lalu mencoba melunakkan dengan itu bukan Muslim, lalu mengalihkan ke itu tetap Tuhan yang Esa. Ini bukan penjelasan, ini pergeseran posisi. Edis menangkap celah itu dan ngunci di titik paling sederhana, siapa yang mereka jadikan Tuhan menurut teks itu. Dan akhirnya jawaban jujur keluar, alim ulama. Disitulah klaim awal runtuh total. Tapi Edis tidak berhenti di sana. Ia masuk ke lapisan yang lebih dalam, yang justru menjadi inti masalah. Apa sebenarnya arti menuhankan manusia? Disinilah banyak orang keliru. Mereka membayangkan Tuhan hanya dalam bentuk penyembahan fisik, sujud, doa, ritual. Padahal konsep yang dijelaskan melalui riwayat Adi ibn Hatim jauh lebih dalam dan lebih relevan. Menuhankan manusia sama dengan mentaati manusia tanpa batas, bahkan ketika ia melanggar hukum Tuhan. Ini definisi yang sangat serius. Karena ini berarti bukan hanya penyembah berhala yang berpotensi jatuh ke dalamnya, tetapi siapa saja yang menempatkan otoritas manusia di atas kebenaran ilahi. Edis kemudian menguji konsistensi lawan dengan definisi ini, dan disinilah tekanan mulai terasa. Awalnya, saya terima penjelasan Nabi, lalu ketika implikasinya mulai mengarah ke dalam dirinya sendiri, tidak semua hadis sah, lalu bergeser lagi, itu beda era, dan akhirnya bisa jadi itu tidak benar. Perhatikan baik-baik, ini bukan diskusi. Ini adalah evakuasi bertahap dari posisi yang tidak lagi bisa dipertahankan. Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal ayat, masalahnya adalah standar kebenaran yang berubah-ubah.
Ketika teks digunakan saat menguntungkan, riwayat digunakan saat mendukung, tapi ditolak saat menyulitkan, maka yang terjadi bukan pencarian kebenaran, melainkan seleksi kenyamanan. Edis kemudian melancarkan pukulan paling keras, bukan dengan emosi, tapi dengan logika sederhana. Jika Anda mulai meragukan riwayat yang menjelaskan kitab Anda sendiri, lalu dengan apa Anda memahami kitab itu? Karena tanpa penjelasan, teks bisa disalahartikan. Tanpa konteks, ayat bisa dipelinggir. Dan ketika seseorang menolak sumber penjelasannya, maka ia bukan sedang memurnikan ajaran, ia sedang kehilangan pegangan. Yang membuat argumen Edis kuat bukan karena ia menyerang lawan, tetapi karena ia memaksa lawan untuk konsisten dengan apa yang ia akui sendiri. Ia tidak membawa standar baru, ia tidak memaksakan keyakinan lain. Ia hanya berkata, gunakan standar yang sama dan lihat apakah argumenmu masih berdiri. Dan jawabannya, tidak. Ada satu ironi besar yang muncul di akhir. Orang yang datang dengan keyakinan kuat, akhirnya berkata, bisa jadi itu bohong. Ini bukan sekedar kekalahan dalam debat. Ini adalah tanda bahwa fondasi yang dibawa belum pernah diuji sebelumnya. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan yang berubah-ubah. Yang membutuhkan itu adalah argumen yang rapuh. Kalau hari ini seseorang harus mengubah definisi, menolak sumber, dan meragukan riwayatnya sendiri hanya untuk tetap terlihat benar, maka sebenarnya ia sudah kalah sejak awal. Karena kebenaran itu sederhana, ia konsisten di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dalam debat ini. Pertanyaannya jauh lebih dalam. Apakah Anda benar-benar memahami apa yang Anda yakini, atau hanya mengulang tanpa pernah menguji? Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah orang yang salah, tetapi orang yang yakin benar tanpa pernah berani membuktikannya.